wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Ablasyam dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan resume materi dari mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 5. Jadi untuk teman-teman silakan disimak ya videonya. Pernikahan. Nikah dalam bahasa Arab berarti bertemu atau berkumpul. Sedangkan dalam syariah Islam, nikah dapat diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan dilandasi hukum. Dasar hukum nikah terdapat dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21, yaitu, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Selanjutnya adalah syarat dan rukun nikah. Adapun rukun nikah ada 5, yaitu yang pertama calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali, yang keempat adalah 2 orang saksi, kemudian yang kelima adalah ijab kabul. Kemudian syarat nikah yaitu kedua mempelai harus beragama Islam, wali harus laki-laki, balik, berakal sehat dan merdeka. Kemudian ijab kabul harus diucapkan secara tegas dan jelas. Nah, selanjutnya adalah tujuan pernikahan. Adapun tujuan pernikahan dalam Islam adalah yang pertama, untuk memenuhi fitrah manusia sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan sebagaimana dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 49. Kemudian, untuk menjaga kehormatan diri dari perbuatan dosa dan melanjutkan keturunan yang soleh dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini ada walimah. Walimah ini adalah perjamuan atau pesta yang diselenggarakan setelah pernikahan sebagai bentuk rasa syukur. Selanjutnya adalah talak. Talak berasal dari kata Arab talak yang berarti melepaskan atau membebaskan. Dalam konteks hukum Islam, talak adalah hak suami untuk menceraikan istri, tetapi penggunaannya harus bijak dan tidak sewenang-wenang. Nah, talak adalah bentuk perceraian yang dibolehkan dalam Islam, namun sangat tidak dianjurkan. Nah, ada beberapa macam jenis talak, yaitu yang pertama ada talak raj'i, yaitu talak yang masih memungkinkan untuk rujuk kembali. Kemudian ada talak bain, yaitu talak yang sudah tidak dapat rujuk kembali. Kemudian ada talak hulu, yaitu talak yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi kepada suami. Nah, selanjutnya adalah pewaris dan ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan hartanya yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Kemudian ahli waris adalah mereka yang berhak menerima warisan sesuai dengan hukum syariah. Nah, adapun pembagiannya yaitu adalah anak laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada bagian anak perempuan. Kemudian suami mendapatkan setengah harta jika istri tidak memiliki anak, kemudian mendapatkan 1/3 jika memiliki anak. Kemudian istri akan mendapatkan 1/4 jika suami tidak memiliki anak, dan akan mendapatkan 1/8 jika memiliki anak. Nah, adapun orang tua akan mendapatkan bagian tetap baik memiliki anak maupun tidak. Kemudian ahli waris selanjutnya adalah saudara kandung. Nah, jika pewaris tidak memiliki anak, saudara kandung bisa mendapatkan bagian warisan. Pengertian wasiat. Wasiat dalam Islam adalah pesan atau perintah yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan suatu perkara, khususnya berkaitan dengan harta benda yang akan dilakukan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Wasiat merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam, di mana seseorang dapat mengatur distribusi sebagian hartanya kepada orang-orang tertentu atau lembaga tertentu setelah kematiannya. Nah, dasar hukum wasiat terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan ijma atau kesepakatan ulama. Hukum berwasiat di dalam Islam adalah mubah atau diperbolehkan, dan dalam keadaan tertentu bahkan bisa menjadi wajib. Misalnya ketika seorang muslim memiliki tanggungan utang yang belum terlunasi.
Nah, selanjutnya adalah ketentuan maksimal wasiat. Dalam Islam, terdapat batasan bahwa seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari sepertiga dari total hartanya. Ketentuan ini untuk memastikan bahwa bagian utama dari harta pewaris tetap diperuntukkan bagi ahli waris yang berhak, sehingga keadilan dalam pembagian harta itu tetap terjaga. Kemudian selanjutnya adalah orang yang berhak menerima wasiat. Adapun orang yang berhak menerima wasiat yaitu yang pertama adalah bukan ahli waris. Wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris yang sudah mendapatkan bagian dari harta warisan. Kemudian yang kedua adalah orang yang memiliki hubungan dengan pewaris. Wasiat dapat diberikan kepada orang lain yang tidak termasuk dalam daftar ahli waris seperti kerabat jauh, fakir miskin, atau lembaga sosial yang dianggap layak untuk menerima sebagian harta tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berhak atas wasiat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar orang-orang yang kurang mampu, yatim piatu, atau mereka yang membutuhkan mendapat bagian melalui wasiat meskipun tidak termasuk ahli waris secara langsung. Pengertian wakaf. Wakaf adalah tindakan hukum seseorang atau sekelompok orang yang menyerahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum atau sosial dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf memiliki keistimewaan sebagai amal jariah yang manfaatnya terus mengalir meski pemberinya telah meninggal dunia. Pengertian Hita Perjuangan Muhammadiyah. Hita Perjuangan Muhammadiyah merupakan pedoman atau garis besar dalam melakukan perjuangan di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Istilah Hita berasal dari bahasa Arab yang berarti garis besar atau jalur. Dalam konteks Muhammadiyah, Hita ini menjadi acuan bagi gerakan Muhammadiyah dalam menjalankan misi dan visinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik berdasarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Matan Hita Perjuangan Muhammadiyah dari masa ke masa. Yang pertama, Hita 1912, yaitu pada tahun berdirinya Muhammadiyah. Hitanya itu lebih berfokus pada upaya pendidikan dan dakwah. Pendirian sekolah-sekolah, pengajian, dan kegiatan sosial menjadi langkah awal yang diambil oleh Muhammadiyah pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah Hita 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, Muhammadiyah mengadaptasi hitanya dengan lebih menekankan pada pengembangan masyarakat. Muhammadiyah berperan aktif dalam pembentukan negara dan mendukung pemerintah yang baru lahir dengan mempromosikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang ketiga adalah Hita 1971. Dalam Muktamar ke-36 di Surakarta, Muhammadiyah merumuskan kembali Hita perjuangannya yang menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dalam mewujudkan kemajuan sosial dan ekonomi. Di sini Muhammadiyah berupaya menjadikan Islam sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, itulah dia pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.